Dua insan yang saling mencinta akan berakhir di hubungan pernikahan. Dan perkara inilah yang sangat mendalam sebagaimana mestinya. Tak ayal pasangan yang telah mengikat pernikahan tak luput membuat sebuah komitmen maupun perjanjian. Baru-baru ini, Sandra Dewi kembali menjalani pemeriksaan atas kasus yang menimpa sang suami Harvey Mois. Ya, perjanjian pisah harta yang ia lontarkan justru membuat netizen bertanya-tanya. Lantas, apakah perjanjian pisah harta tersebut hanya sebuah alasan demi menutupi kasus korupsi sang suami? Kita berbicara dengan fakta. Apakah dalam pisah harta itu ada surat kesepakatan kedua belah pihak sebelum menikah? Bahwa ini hartanya Sandra Dewi, ini hartanya Harvey Mois, kan gitu. Tapi kalau memang sudah dituangkan di dalam hal itu pisah harta itu ya sah-sah saja. Karena itu kan dilindungi oleh undang-undang, karena ada sudah kesepakatan di dalam ikatan perjanjian yang dituangkan dalam kertas materai, sah secara undang-undang. Itu betul, tuh bisa pisah harta. Tapi di luar daripada itu, kan berlaku juga undang-undang perkawinan, yaitu terjadinya harta gonogini. Apakah dihasilkan oleh si sang suami atau dihasilkan oleh sang istri. Nah ini harus kita bisa bedakan, kita pisahkan. Jadi nggak bisa serta-merta, ini kan sudah pisah harta kalau Sandra Dewi karena kebetulan pada saat ini sekarang sedang terlibat atau kesandung hukum. Kan gitu. Jadi kita harus bisa bedakan kedua belah pihak tadi. Jadi satu, apakah sebelum menikah sudah dilakukan ikatan perjanjian pisah hartanya? Sejauh mana pisah hartanya? Tim penyidik masih menindaklanjuti dan menyita beberapa harta milik Harvey Mois termasuk jet pribadi miliknya. Penyitaan itu dilakukan sebagai dari pengumpulan barang bukti dari tindak pidana yang menyeret Harvey Mois. Lantas, apa tanggapan Ricky Harbert selaku penyidik hukum? Kepada Harvey Mois, kalau saya tanyakan kepada Sandra Dewi, gampang sekali. Itu bukan harta murahan. Tentu kan jet pribadi ini kan akan ada yang mengeluarkan siapa? Dari perusahaan mana, dari negara mana, terus kemudian jet pribadi ini atas nama siapa. Kalau di Indonesia seperti mobil ada BPKB-nya atas nama siapa. Kalau di sana tuh beda lagi. Pada saat pembuatannya akan dicantumkan bahwa ini kepemilikan atas nama siapa, digunakan untuk apa, jelas. Jadi nggak usah kita, oh ini disewa dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apakah betul itu disewa atau tidak. Kalau memang betul-betul disewa, tentunya kan dilihat dong, disewa kepada perusahaan mana. Kan ada perusahaannya nanti, sewanya dalam kurun waktu berapa lama, apakah part time atau pada saat itu saja, atau untuk sebagai bahan publikasi supaya kelihatan kita tuh kayaknya seolah-olah gimana gitu ya. Kemudian sebagai hadiah kepada anak-anaknya, hadiah yang bentuk gimana sih sebenarnya? Nah, ini yang harus diteliti, apakah hadiahnya berupa jet itu, atau hadiah menggunakan jet itu untuk perjalanan tertentu. Nah, nanti itulah kira-kira yang perlu dianalisis oleh penyidik. Kalau saya nggak mau langsung menggebiah, puk, ini memang ini jet pribadi. Itu saya juga nggak mau. Tentunya itu semua nanti hasil sidik Kejaksaan Agung yang pasti menentukan benar tidaknya data-data tersebut. Nah, silakan, nah, netizen kan melihat, ya wajar-wajar saja netizen sebagai pemerhati publik ya, melihat kok ini kok mewah sekali, kok punya jet pribadi, ya belum tentu juga. Nanti aja, kalau sana jadi sidang pengadilan dibuktikan, nah itu baru betul.